Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Malam itu, langit di atas jalur Pantura seolah tertutup jelaga hitam yang tebal. Aspal jalanan masih basah sisa hujan sore tadi, memantulkan cahaya lampu merkuri yang kuning temaram. Satrio duduk di kursi kayu sebuah warung kopi pinggir jalan yang hanya diterangi lampu bohlam 5 watt. Di depannya, sebuah truk besar bermuatan penuh cabai rawit terparkir dengan mesin yang masih mendesis panas. Nomor polisinya terlihat kusam, namun angka-angka di sana seolah menyimpan beban yang berat. Satrio adalah pria berusia 35 tahun dengan gurat lelah yang dalam di wajahnya. Ia sebenarnya hanyalah sopir serep yang dipanggil mendadak karena sopir utama jatuh sakit secara misterius. Tugasnya sederhana, mengantar muatan cabai ini dari Jawa Timur menuju pasar induk di Jakarta sebelum fajar menyingsing. Namun, sejak pertama kali memegang kunci truk tersebut, perasaan tidak enak mulai merayap di tengkuknya. Minum kopinya. "Mas, perjalananmu masih jauh?" tegur pemilik warung, seorang lelaki tua yang dipanggil Pak RT. Satrio mengangguk, lalu menyesap kopi hitamnya yang kental. "Truk ini berat sekali tarikannya, Pak. Padahal muatannya hanya cabai, bukan besi beton," geluh Satrio sambil melirik ke arah bak truk yang tertutup terpal oranye. Pak RT tidak langsung menjawab. Ia sibuk mengelap meja kayu yang sebenarnya sudah bersih. Matanya sesekali melirik ke arah bak truk tersebut dengan tatapan yang sulit diartikan. "Muatanmu itu bukan cuma cabai, Mas. Itu muatan titipan. Kalau lewat jalur Alas Roban, nanti Hangan sekali-kali menoleh ke belakang. Apapun yang kau dengar dari arah bak truk," ucap Pak RT dengan nada datar, namun penuh penekanan. Satrio hanya terkekeh pelan, mencoba menganggap ucapan itu sebagai bumbu obrolan malam agar tidak mengantuk. Ia memanggil kernetnya, Gani, yang sedari tadi sibuk mengunyah gorengan dingin. Gani adalah pemuda belasan tahun yang baru 2 bulan ikut bekerja di jalanan. Anak itu tampak ceria, kontras dengan suasana malam yang terasa makin mencekam. Tepat pukul 12 malam, Satrio mulai memanjat masuk ke dalam kabin truk. Saat pintu ditutup, bau menyengat langsung menusuk hidungnya. Itu adalah aroma cabai yang sangat pekat. Namun entah mengapa, ada aroma lain yang mengikutinya. Bau amis yang samar, seperti daging pasar yang sudah mulai membusuk. Satrio mencoba mengabaikannya dan menyalakan mesin. Suara raungan mesin diesel terdengar kasar, memecah kesunyian malam di pinggiran hutan. Truk mulai bergerak perlahan, meninggalkan warung kopi tersebut. Di dalam kabin, Gani sibuk memainkan ponselnya. Sesekali tertawa melihat video singkat di layar. Satrio fokus pada jalanan di depannya yang mulai menyempit dan gelap. Lampu jauh truknya membelah kabut tipis yang mulai turun. Keanehan pertama muncul saat mereka melewati jembatan tua yang sepi. Radio di dalam kabin yang semula mati tiba-tiba menyala sendiri. Bunyinya bukan lagu atau berita, melainkan suara statis yang berisik. Satrio mencoba mematikannya, tetapi tombol volumenya seolah macet. Di sela-sela suara kresek tersebut, terdengar suara tarikan napas yang berat dan dalam. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah ada orang ketiga yang duduk tepat di belakang jok mereka. "Bang, dengar suara itu?" tanya Gani. Wajah cerianya mulai memudar. Ia mematikan ponselnya dan menatap ke arah kaca spion tengah yang mengarah ke lubang kecil menuju bak muatan. Satrio tidak menjawab. Matanya terpaku pada kaca spion luar. Di sana, ia melihat sesuatu yang mustahil. Terpal oranye yang menutup bak truk tampak bergerak-gerak liar. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang berontak, ingin keluar dari tumpukan karung cabai tersebut. Padahal, tidak ada angin kencang malam itu. Rasa perih mulai menyerang mata Satrio. Bukan karena kantuk, melainkan karena udara di dalam kabin mendadak menjadi sangat panas dan pedas. Ia mulai terbatuk-batuk kecil. Gani pun mulai mengusap matanya yang memerah.
Cairan merah kental mulai merembes dari sela-sela langit-langit kabin, menetes tepat ke punggung tangan Satrio. Saat ia mencium cairan itu, baunya sangat menyengat campuran antara sari cabai mentah dan darah segar yang masih hangat. Satrio menekan pedal gas lebih dalam, ingin segera keluar dari zona sunyi itu. Namun, truk itu justru terasa semakin melambat. Seolah-olah ada tangan-tangan tak kasat mata yang menahan roda truk dari bawah aspal. Di kegelapan jalan di depan, ia melihat bayangan putih melintas dengan sangat cepat, lalu menghilang di balik pepohonan jati. Satrio tahu, perjalanan ini tidak akan menjadi pengiriman muatan biasa. Ia baru saja memasuki gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kecelakaan jalan raya. Truk besar itu terus merayap, membelah kegelapan hutan jati yang semakin rapat. Satrio menggenggam erat kemudi, merasakan getaran mesin yang tidak stabil. Udara di dalam kabin kini terasa begitu sesak. Aroma pedas yang tadi hanya samar, sekarang berubah menjadi bau yang menyiksa kerongkongan. Setiap kali Satrio bernapas, paru-parunya terasa seperti disiram air keras. Di sampingnya Gani sudah tidak lagi bermain ponsel. Pemuda itu duduk tegak dengan wajah pucat pasi. Matanya terus menatap ke arah kaca depan yang mulai berembun kemerahan. "Bang, lihat di depan itu," seru Gani dengan suara gemetar. Satrio menyipitkan mata. Di bawah sorot lampu depan yang mulai meredup, ia melihat ratusan cabai merah berceceran di tengah jalan. Cabai-cabai itu tersebar seperti jejak panjang yang menuntun mereka menuju tanjakan curam yang dikenal warga sebagai tanjakan iblis. Anehnya, cabai-cabai itu tampak masih sangat segar dan bercahaya di bawah lampu truk, seolah-olah baru saja jatuh dari bak truk lain. Namun, sepanjang mata memandang, tidak ada kendaraan lain di depan mereka. Hanya ada kegelapan total dan pepohonan yang diam membisu saat truk mulai menanjak. Mesin diesel yang biasanya tangguh itu mulai terbatuk-batuk. Jarum penunjuk suhu mesin naik dengan sangat cepat menuju zona merah. Satrio mengoper gigi ke posisi paling rendah. Namun beban di belakang terasa sangat tidak wajar. Truk itu seolah tidak hanya membawa tonase cabai, melainkan membawa beban ribuan nyawa yang bergelantungan di atas bak. Suara derit logam terdengar nyaring dari arah belakang, bercampur dengan suara gesekan kain terpal yang ditarik-tarik dari dalam. "Jangan menoleh ke belakang, Gani. Tetap lihat ke depan," perintah Satrio dengan suara tegas, meski hatinya sendiri berdegup kencang. Namun, rasa penasaran Gani lebih kuat dari rasa takutnya. Secara refleks, Gani melirik ke arah kaca spion kecil yang terhubung langsung ke area bak. Ia menjerit tertahan. Di balik tumpukan karung, ia melihat sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku hitam yang panjang sedang menggagas tumpukan cabai. Tangan itu bukan tangan manusia biasa. Kulitnya mengelupas dan mengeluarkan cairan merah kental yang terus menetes. Gani segera memalingkan wajah, menutup matanya, ropit-ropit, sambil merapalkan doa yang tidak runtut. Tiba-tiba, suara benturan keras menghantam bagian atas kabin truk. D-U-A-R-R. Atap truk yang terbuat dari besi itu melesat ke dalam, seolah dihantam benda seberat ratusan kilogram. Satrio terkejut hingga hampir melepaskan kemudi. Dari celah plafon yang penyok, cairan merah mulai menetes perlahan. Cairan itu bukan air hujan. Saat tetesannya mengenai dashboard, plastik hitam itu tampak melepuh. Bau pedas yang luar biasa menyengat langsung memenuhi ruangan sempit itu, membuat mata mereka berair hebat hingga pandangan menjadi kabur. "Remnya, Bang, remnya tidak berfungsi!" teriak Gani saat menyadari truk mereka mulai meluncur mundur di tengah tanjakan yang curam. Satrio menginjak pedal rem sekuat tenaga hingga uret-uret di kakinya menegang. Namun, pedal itu terasa kosong. Si oliola kabelnya telah diputus secara sengaja. Truk besar itu mulai mundur tak terkendali. Di saat yang bersamaan, kaca samping sopir mulai diketuk dari luar. Satrio melirik sekilas dan jantungnya hampir berhenti. Di luar sana, di ketinggian pintu, truk yang sedang berjalan, tampak seorang wanita dengan wajah yang hancur
Sebagian sedang berlari sejajar dengan kecepatan truk. Wanita itu mengenakan daster merah yang compang-camping dan mulutnya terus mengunyah cabai mentah dengan suara kerutan yang mengerikan. "Panas, Mas. Panas," bisik suara wanita itu yang terdengar jelas menembus kaca jendela yang tertutup rapat. Satrio mencoba menarik rem tangan, tetapi tuas besi itu terasa sangat panas, seperti baru saja dibakar api. Ia terpaksa memaksakan tangannya untuk terus menarik tuas tersebut, meskipun kulit telapak tangannya mulai melepuh. Truk akhirnya berhenti dengan sentakan hebat, tepat beberapa meter sebelum masuk ke dalam jurang di sisi kiri jalan. Keheningan yang mematikan tiba-tiba menyelimuti mereka. Suara radio yang statis tadi menghilang, dan sosok wanita di luar jendela pun lenyap. Ditelan kegelapan malam, Gani menangis terseduh-seduh. Napasnya tersengal karena ketakutan yang luar biasa. Satrio mencoba menenangkan diri, namun tangannya terus gemetar hebat. Ia menatap telapak tangannya yang kini memerah dan perih. Aroma cabai di dalam kabin perlahan berubah menjadi bau daging terbakar. Saat ia mencoba menyalakan lampu kabin, lampu itu berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total. Dalam kegelapan itu, Satrio menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di jalan raya yang ia kenal. Pepohonan di sekeliling mereka kini tampak seperti bayangan manusia yang berdiri berjajar, menunggu sesuatu yang akan keluar dari dalam bak truk mereka. Satrio memaksakan diri untuk kembali menyalakan mesin. Setelah beberapa kali percobaan yang gagal, mesin truk akhirnya menderu kembali. Meskipun suaranya terdengar seperti rintihan logam yang tersiksa, ia tidak punya pilihan lain selain terus maju. Kembali ke belakang berarti harus melewati jalanan sunyi yang sudah mereka lalui. Sementara di depan, maut seolah sudah menyiapkan panggungnya. Gani masih meringkuk di sudut kursi, memeluk lututnya dengan tubuh yang gemetar hebat. Ia tidak lagi berani mengeluarkan suara, seolah-olah suaranya bisa memicu sesuatu yang lebih buruk untuk muncul. Truk mulai bergerak merayap, menembus kabut yang kini berubah warna menjadi kemerahan. Cahaya lampu depan truk seolah terserap oleh kepekatan udara, hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Saat itulah Satrio melihat papan penunjuk jalan yang berdiri miring dan berkarat di pinggir aspal. Tulisan di sana hampir tidak terbaca, namun angka KM 113 terlihat sangat jelas, seolah ditulis ulang dengan cat merah yang masih basah. Inilah titik yang paling ditakuti oleh para pengemudi lintas provinsi. "Bang, lihat itu truk kita," bisik Gani dengan suara yang hampir habis. Satrio menginjak rem secara perlahan. Di depan mereka, tepat di tengah jalan, berdiri sebuah truk yang kondisinya sangat mengenaskan. Truk itu identik dengan yang sedang dikendarai Satrio. Terpal oranyenya sobek berkeping-keping, dan ribuan cabai merah berserakan di aspal seperti tumpahan darah yang membeku. Namun, yang membuat jantung Satrio seakan berhenti berdetak adalah pemandangan di dalam kabin truk hancur tersebut. Di sana, di balik kaca yang pecah, terlihat dua sosok manusia yang terjepit logam panas. Wajah mereka tidak terlihat jelas, namun pakaian yang mereka kenakan sama persis dengan apa yang dipakai Satrio dan Gani malam ini. Tiba-tiba, aroma pedas yang luar biasa menyengat menyerang indera penciuman mereka. Kali ini rasanya 10 kali lebih kuat, hingga membuat pori-pori kulit Satrio terasa seperti ditusuk ribuan jarum panas. Dari tumpukan cabai yang berserakan di jalanan, mulai muncul gerakan-gerakan aneh. Cabai-cabai itu seolah hidup, merayap satu sama lain, dan membentuk gundukin-gandukin kecil. Dari dalam gundukan itu, tangan-tangan manusia yang tinggal tulang berbalut kulit merah mulai menggapai-gapai ke udara. "Ini tidak mungkin, ini pasti halusinasi," teriak Satrio sambil memukul kemudi. Ia mencoba membanting setir untuk melewati bangkai truk di depannya. Namun roda truk seolah terkunci di dalam aspal yang mendadak berubah menjadi lembek, seperti lumpur. Di saat itulah puncak kengerian dimulai. Pintu kabin truk yang dikendarai Satrio tiba-tiba ditarik dengan kekuatan yang sangat besar dari luar, hingga terlepas dari engselnya. Sosok wanita berdaster merah
yang mereka lihat di tanjakan tadi kini berdiri tepat di samping Satrio. Wajahnya kini terlihat sangat jelas. Matanya telah digantikan oleh biji-biji cabai hitam yang terus bergerak. Dan dari pori-pori, wajahnya keluar uap panas yang berbau busuk. Wanita itu menjulurkan tangannya yang kasar, mencengkeram leher Satrio dengan kuku yang menusuk kulit. "Kau, pengganti kami," desis wanita itu. Suaranya terdengar seperti gesekan pisau di atas batu. Gani yang melihat itu mencoba menolong. Namun dari celah di belakang jok mereka, ratusan cabai mulai tumpah masuk ke dalam kabin. Cabai-cabai itu masuk ke dalam mulut Gani yang terbuka karena berteriak, menyumbat tenggorokannya hingga ia tersedak hebat. Gani meronta-ronta. Tangannya menggapai lehernya sendiri yang mulai membengkak dan berwarna merah tua. Ia tidak bisa bernapas. Setiap kali ia mencoba menghirup udara, yang masuk hanyalah bubuk cabai yang membakar paru-paru Nia dari dalam. Satrio berusaha melepaskan cengkeraman tangan wanita itu. Namun, tubuhnya terasa lumpuh. Ia melihat ke arah kaca spion untuk terakhir kalinya sebelum segalanya menjadi kacau. Di sana, ia melihat bayangan dirinya sendiri di masa lalu, sedang tertawa di warung kopi Pak RT. Tidak menyadari bahwa ia baru saja menandatangani kontrak mati dengan membawa truk tersebut. Truk yang ia kendarai tiba-tiba mulai bergerak sendiri, meluncur dengan kecepatan penuh, bukan ke arah jalan raya, melainkan langsung menuju bibir jurang yang menganga di samping kilometer 113. BRAKK, suara hantaman logam yang beradu dengan batu besar terdengar memegahkan telinga. Truk itu terjatuh, berguling-guling, menuruni lereng yang curam. Di dalam kabin yang hancur, Satrio merasakan tubuhnya hancur, terhimpit besi. Sementara ribuan cabai terus menghujani tubuhnya, menyatu dengan darahnya yang mengalir deras. Saat truk itu akhirnya berhenti di dasar jurang, dalam posisi terbalik, kesunyian kembali menyelimuti kilometer 113, hanya menyisakan aroma pedas yang membumbung tinggi ke langit malam yang kelam. Kesadaran Satrio kembali secara perlahan melalui rasa sakit yang luar biasa. Pandangannya kabur, tertutup oleh cairan kental yang mengalir dari dahi dan masuk ke rongga matanya. Cairan itu bukan hanya darah, tapi sari cabai yang hancur, menciptakan rasa perih yang seolah sedang mencungkil bola matanya keluar. Ia menyadari posisinya saat ini sangat mengerikan. Ia tergantung terbalik dengan sabuk pengaman yang menjerat dadanya, sementara kakinya terjepit di antara himpitan dashboard dan kemudi yang sudah melengkung tidak keruan di sampingnya. Suasana terasa jauh lebih mengerikan. Gani sudah tidak bergerak lagi. Tubuh anak muda itu tertekuk ke arah yang salah. Dengan kepala yang terkulai, lemas, menyentuh atap kabin yang kini menjadi lantai, yang membuat Satrio ingin berteriak. Namun suaranya tertahan adalah pemandangan pada luka-luka di tubuh Gani. Cabai-cabai yang tumpah dari bak belakang seolah memiliki nyawa sendiri. Mereka merayap masuk ke dalam luka terbuka di perut dan leher Gani. Berdesakan mengisi ruang di bawah kulit mayat itu hingga tubuh Gani tampak membengkak secara tidak wajar. Satrio mencoba menggerakkan tangannya, namun setiap gerakan kecil membuat besi tajam di bawahnya semakin menusuk daging. Di luar sana, di kegelapan dasar jurang yang hanya diterangi oleh satu lampu truk yang masih berkedip sekarat, terdengar suara langkah kaki. Langkah itu lambat, berat, dan menyeret, menghasilkan suara gesekan di atas tanah berbatu yang ditutupi hamparan cabai. Serak, serak, serak. Sesosok makhluk muncul dari balik bayang-bayang pohon jati yang tumbang. Makhluk itu tingginya hampir mencapai 2 meter, dengan proporsi tubuh yang aneh. Kulitnya tidak terlihat seperti kulit manusia. Seluruh permukaannya berwarna merah membara, kasar, dan mengelupas seperti tekstur kulit cabai yang dikeringkan di bawah terik matahari. Makhluk itu tidak mengenakan pakaian, namun tubuhnya diselimuti oleh jalinan uret-uret hitam yang berdenyut. Ia membawa sebuah karung goni besar yang sangat berat, meninggalkan jejak cairan merah yang berasap di atas tanah. Satrio menahan napas, berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengeluarkan suara. Meskipun rasa sakit di kakinya
sudah hampir membuatnya pingsan. Namun, makhluk itu berhenti tepat di depan kaca, depan truk yang sudah hancur total. Ia membungkuk, menatap ke dalam kabin. Makhluk itu tidak memiliki hidung maupun telinga. Hanya ada lubang besar di tengah wajahnya yang terus-menerus mengeluarkan uap panas berbau busuk. Matanya hanya berupa 2 bintik. Cahaya putih kecil yang terpendam di dalam timbunan daging merah. Dengan gerakan yang sangat kuat, makhluk itu merobek pintu truk yang sudah ringsek. Siliola besi itu hanyalah kertas tipis. Ia menjulurkan tangannya yang besar dan kasar ke dalam, menarik tubuh Gani keluar dengan satu sentakan. Satrio hanya bisa melihat dengan horor saat tubuh rekannya itu diseret ke tanah. Makhluk itu membuka karung goninya, dan dari dalam sana terdengar suara rintihan. Manusia yang sangat lemah, suara-suara yang meminta ampun di tengah rasa pedas yang membakar. Makhluk itu mulai melakukan sesuatu yang sangat keji. Ia mengambil segenggam cabai rawit dari tanah, lalu menjejalkannya ke dalam mulut mayat Gani hingga rahang anak itu retak. Tidak berhenti di situ, ia menggunakan kuku jempolnya yang tajam untuk menyayat punggung Gani, menciptakan lubang panjang yang kemudian ia isi penuh dengan cabai-cabai merah. Proses itu dilakukan dengan sangat teliti, seolah ia sedang mengawetkan daging untuk persediaan musim dingin. Satrio menyadari bahwa makhluk ini adalah sang penjagal, sosok yang memanen nyawa di jalur Pantura untuk mengisi persediaan di alamnya. Keringat dingin bercampur darah menetes dari dagu Satrio. Tiba-tiba, sebuah buncah cabai jatuh dari sela-sela kursi dan mengenai luka di tangan Satrio. Ia refleks mengerang kecil karena rasa perih yang amat sangat. Makhluk itu seketika berhenti. Kepalanya yang besar berputar 180 derajat ke arah Satrio. Bintik putih di matanya berkilat. Ia menjatuhkan tubuh Gani yang sudah terisi penuh oleh cabai dan mulai merangkak masuk kembali ke dalam si semene robos kabin truk yang sempit. Napas panas makhluk itu kini bisa dirasakan Satrio di permukaan kulit wajahnya. Bau busuk dan pedas menyengat membuat Satrio terbatuk. Darah segar desis makhluk itu. Suaranya bukan berasal dari mulut, melainkan getaran yang keluar dari dalam dadanya. Daging segar untuk pasar. Tangan merah yang panas itu mulai mencengkeram bahu Satrio. Satrio merasakan kulitnya melepuh seketika saat bersentuhan dengan tangan makhluk tersebut. Di saat-saat terakhir sebelum ia ditarik keluar dari kabin untuk menjadi koleksi berikutnya di dalam karung goni, Satrio melihat ribuan pasang mata merah kecil muncul dari kegelapan hutan di dasar jurang. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sudah lebih dulu menjadi korban, menonton dengan diam saat sang penjagal memulai pekerjaannya pada mangsa yang baru. Pagi menyapa lereng kilometer 113 dengan kabut kelabu yang tidak kunjung beranjak. Tim penyelamat dan warga sekitar sudah berkumpul di pinggir pembatas jalan yang jebol. Namun, ada sesuatu yang sangat janggal. Di dasar jurang yang curam itu, mereka tidak menemukan kerangka truk yang hancur atau potongan logam yang berserakan. Yang mereka temukan hanyalah hamparan jutaan cabai merah yang masih sangat segar, menutupi tanah seperti permadani raksasa yang berbau anyir. Di tengah hamparan cabai itulah, para petugas menemukan Satrio. Ia tergeletak dengan posisi meringkuk, tidak mengenakan pakaian, dan seluruh kulit tubuhnya berubah menjadi merah tua yang mengilap. Awalnya petugas mengira itu adalah darah. Namun saat disentuh, kulit Satrio terasa sangat panas, seperti baru saja diangkat dari penggorengan. Yang lebih mengerikan, tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Gani maupun truk besar yang mereka kendarai. Satrio masih bernapas, meskipun sangat lemah. Matanya terbuka lebar. Namun, tidak ada bola mata hitam di sana. Hanya warna putih bersih yang ditutupi garatan-garatan merah yang menyerupai serat cabai. Saat dievakuasi ke rumah sakit terdekat di kota kecil di pinggiran jalur Pantura, setiap perawat yang menyentuhnya harus menggunakan sarung tangan berlapis. Jika kulit Satrio bersentuhan langsung dengan kulit orang lain, orang tersebut akan langsung mengalami luka bakar kimiawi
yang perih luar biasa. Panas. Pasarnya sudah buka. Panas. Racau Satrio di dalam ruang isolasi. Suaranya tidak lagi terdengar seperti suara manusia, melainkan suara serak yang seolah keluar dari tenggorokan yang sudah hangus terbakar. Dr. Aris, dokter yang menangani Satrio, merasa ada yang tidak beres dengan pasien ini. Secara medis, Satrio seharusnya sudah tewas karena suhu tubuhnya mencapai 45 derajat Celcius, suhu yang bisa merusak organ dalam manusia. Namun, jantung Satrio justru berdegup kencang, seolah-olah ada energi besar yang memaksanya untuk tetap hidup. Malam kedua di rumah sakit, teror yang sebenarnya mulai menyebar. Perawat yang berjaga di koridor ruang isolasi mulai mencium aroma pedas yang sangat menyengat. Aroma itu tidak hanya di dalam ruangan Satrio, tapi merembes keluar melalui celah pintu, memenuhi seluruh lantai rumah sakit. Beberapa pasien di kamar sebelah mulai mengalami sesak napas dan batuk-bituk berdarah. Yang paling mengerikan, setiap kali mereka batuk, mereka mengeluarkan biji-biji cabai kecil yang masih sangat pedas dari kerongkongan mereka. Dr. Aris mencoba masuk ke kamar Satrio dengan pakaian pelindung lengkap. Di dalam sana, ia menemukan pemandangan yang akan menghantui mimpinya selamanya. Satrio tidak lagi berbaring di tempat tidur. Ia sedang berdiri di sudut ruangan, menghadap ke dinding dengan tubuh yang bergetar hebat. Punggung Satrio tampak melepuh dan mengeluarkan uap panas. Dari pori-pori kulit di punggungnya mulai muncul yujeng-yujeng cabai rawit yang tumbuh keluar seperti bisul yang pecah. Satrio, apa yang terjadi? Tanya dokter dengan suara gemetar. Satrio berbalik perlahan. Wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Kulit wajahnya mengelupas, menyingkapkan otot-otot merah di bawahnya yang berdenyut searah dengan napasnya. Gani sudah dijual di pasar. Desisnya. Sekarang giliranku untuk mengantar pesanan. Tiba-tiba lampu rumah sakit berkedip dan mati total. Dalam kegelapan itu, aroma pedas di udara mendadak berubah menjadi bau daging busuk yang sangat menyengat. Suara langkah kaki berat yang menyeret terdengar dari luar jendela lantai 4. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang memanjat dinding gedung rumah sakit. Dari arah luar, suara srek, srek, srek yang pernah didengar Satrio di dasar jurang kini menggema di sepanjang lorong rumah sakit yang sepi. Keesokan harinya, seluruh kota kecil itu digegerkan oleh hilangnya Satrio dari ruang isolasi yang terkunci rapat dari dalam. Tidak ada jejak paksaan pada pintu maupun jendela. Yang tertinggal hanyalah tumpukan cabai busuk di atas tempat tidur rumah sakit dan bercak cairan merah yang membentuk jejak kaki menuju arah jalur pantura. Dr. Aris ditemukan pingsan di pojok ruangan dengan kondisi mata yang membengkak merah dan mulut yang dipenuhi biji cabai kering. Polisi yang melakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi kecelakaan menemukan fakta baru yang membuat bulu kuduk berdiri. Di antara jutaan cabai di dasar jurang, mereka menemukan ponsel milik Gani. Saat diperiksa, terdapat satu video terakhir yang direkam secara otomatis. Video itu hanya berdurasi 10 detik, memperlihatkan kegelapan total dengan suara Gani yang menangis minta tolong. Lalu diakhiri dengan penampakan sesosok makhluk merah yang sedang memasukkan sesuatu yang besar ke dalam karung goni. Video itu berakhir tepat saat makhluk itu menatap ke arah kamera dengan mata putih yang bersinar dingin, persis seperti mata Satrio saat ditemukan. Sejak hari itu, warga sekitar tidak lagi berani mengonsumsi cabai yang dijual dengan harga murah di pasar-pasar kaget sepanjang jalan raya. Mereka percaya cabai-cabai itu adalah bagian dari tubuh para korban yang ditanam oleh sang penjagal di sepanjang jalur maut. Teror itu kini tidak lagi terbatas di jalan raya. Ia mulai masuk ke deper-deper penduduk melalui bumbu-bumbu merah yang nampak menggiurkan namun membawa petaka. Waktu berlalu seperti debu yang tertiup angin di jalur pantura. Namun ingatan tentang truk cabai itu tidak pernah benar-benar hilang. Bagi para sopir truk jarak jauh, cerita tentang Satrio dan Gani telah menjadi legenda urban yang diceritakan dengan nada rendah di Waring-Waring Rimang. Mereka menyebutnya sebagai kutukan merah. Meskipun banyak yang menganggapnya
hanya bualan untuk mengusir kantuk. Tidak ada satupun sopir yang berani berhenti di kilometer 113 saat jam menunjukkan pukul 12 malam. Suatu malam yang lembab, seorang sopir muda bernama Randy sedang menepikan truknya di depan warung milik Pak RT. Randy membawa muatan bawang putih dari arah barat. Ia tampak lelah, matanya merah karena kurang tidur. Di dalam warung, suasana sangat sepi. Pak RT masih di sana, duduk di kursi kayunya yang sudah tua, menatap jalanan aspal dengan pandangan kosong. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, namun sorot matanya masih menyimpan kecemasan yang sama seperti beberapa tahun silam. Kopi hitam, Pak, ujar Randy sambil menghempaskan tubuhnya ke kursi kayu. Pak RT menyuguhkan kopi tanpa banyak bicara. Saat Randy hendak meminum kopinya, seorang pria dengan jaket kulit kusam dan topi yang ditarik rendah masuk ke dalam warung. Pria itu berjalan dengan kaku, seolah setiap sendinya terbuat dari kayu yang kering. Ia duduk di pojok yang paling gelap, menjauh dari cahaya lampu bohlam. Aroma yang sangat aneh tiba-tiba memenuhi warung. Aroma pedas yang menyengat bercampur dengan bau tanah kuburan yang basah. Randy mengerutkan kening, merasa tidak nyaman dengan kehadiran pria itu. Aroma cabainya kuat sekali ya, Pak. Padahal saya bawa bawang putih. Seloroh Randy mencoba mencairkan suasana. Pria di pojok itu perlahan mengangkat kepalanya di bawah naungan topinya. Randy sekilas melihat kulit wajah pria itu yang tampak bergelombang dan berwarna merah tua, seperti buah yang sudah terlalu matang dan hampir busuk. Pria itu adalah Satrio, atau setidaknya apa yang tersisa dari dirinya. Ia tidak lagi memiliki kelopak mata, sehingga matanya yang berwarna putih susu selalu menatap tajam tanpa berkedip. Jangan lewat kilometer 113 malam ini, anak muda, bisik pria itu. Suaranya terdengar seperti gesekan kertas pasir. Mereka sedang lapar. Karung-karung di bawah jurang itu sudah mulai kosong. Randy hanya tertawa hambar, mengira itu hanyalah gertakan orang gila. Saya harus mengejar jadwal, Pak. Kalau tidak, setoran saya dipotong. Tanpa berkata apa-apa lagi, pria misterius itu berdiri dan berjalan keluar menuju kegelapan. Pak RT mendekati Randy dan membisikkan sesuatu dengan suara gemetar. Lebih baik kau tidur di sini sampai matahari terbit. Orang itu, dia selalu muncul setiap kali ada pesanan baru yang akan dijemput. Randy mengabaikan peringatan itu. Baginya, waktu adalah uang. Ia segera naik ke kabin truknya dan menyalakan mesin. Namun, saat ia mulai menjalankan truknya, ia melihat sebuah truk besar dengan terpal oranye kusam yang sudah sobek-sobek melaju pelan di depannya. Di bagian belakang truk itu, di antara sela-sela terpal, terlihat seorang pemuda Ganiang. Wajahnya sudah membiru dan penuh dengan bintik-bintik merah. Tangan Gani menempel pada kaca belakang, meninggalkan bekas telapak tangan yang berdarah. Randy mencoba menyalip truk itu, namun setiap kali ia menambah kecepatan, truk di depannya juga semakin cepat. Saat mencapai kilometer 113, lampu depan truk Randy tiba-tiba mati total. Dalam kegelapan yang pekat, ia mendengar suara tawa melengking dari arah bak truknya sendiri. Ia menoleh ke spion dan melihat ratusan cabai merah mulai merayap masuk ke dalam kabinnya. Melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Panas, panas. Suara-suara itu kembali bergema, ribuan jumlahnya, seolah-olah aspal di bawahnya pun ikut berbicara. Esok paginya, truk bawang putih milik Randy ditemukan terparkir rapi di pinggir jalan dekat jurang. Kilometer 113, mesinnya masih menyala, namun kabinnya kosong melompong. Tidak ada jejak perkelahian, tidak ada darah. Yang ditemukan petugas hanyalah satu buah cabai rawit merah yang diletakkan tepat di atas kursi sopir. Sementara itu, di pasar induk yang jauh dari sana, seorang pedagang membuka karung bawang putih yang baru datang dan berteriak histeris. Di dalam karung itu, ia menemukan potongan jari manusia yang sudah diawetkan di dalam gilingan cabai merah yang sangat pedas. Siklus itu
terus berputar. Setiap kali aroma pedas tercium di udara malam jalur Pantura, itu berarti sang penjagal sedang bekerja. Truk cabai maut itu akan terus melaju, membelah malam, mencari jiwa-jiwa baru untuk mengisi karung-karung goni yang tidak akan pernah penuh. Jalanan itu bukan lagi sekadar jalur transportasi, melainkan ladang perburuan abadi, di mana maut selalu datang dengan aroma yang membakar tenggorokan.